Aparat gabungan yang terdiri dari BNN, Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, dan Bareskrim menggagalkan penyelundupan 1,3 ton ketamin yang diangkut kapal MV King Sun berbendera Tanzania di perairan utara Berakit, Kepulauan Riau. Ketamin ditemukan dalam kompartemen rahasia di bagian bawah kapal dan dikemas menyerupai teh Cina, kemudian disamarkan dalam 65 karung berisi sekitar 1.300 bungkus. Dalam operasi tersebut, petugas menangkap 8 anak buah kapal yang seluruhnya merupakan warga negara asing yang terdiri dari 1 warga Taiwan dan 7 warga Myanmar. Aparat masih mendalami jaringan penyelundupan internasional tersebut, termasuk asal muatan dan tujuan pengirimannya, sekaligus memperketat pengawasan perairan Kepulauan Riau yang menjadi jalur strategis perdagangan internasional. Jalur laut untuk memasukkan narkotika ke wilayah Indonesia. Kolaborasi antar lembaga dan penguatan pengawasan di wilayah perbatasan pun dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah aksi serupa terulang. Agus Faturoman, Batam, Kepulauan Riau. Dan untuk membahas hal ini sudah terhubung dengan Deputi Berantas BNN Irjen Pol Aswin Sipayung. Selamat siang Pak Aswin. Terima kasih sudah bergabung dalam Metro Siang. Pak, selamat siang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aswin, jadi kalau sudah terpantau yang terbaca oleh teman-teman BNN ini, sebenarnya ini masuk jaringan mana mereka ini Pak? Baik, terima kasih Mas. Terima kasih pertanyaannya. Perlu kami jelaskan bahwa hasil pengungkapan terakhir kami bersama-sama dengan aparat Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, kemudian Badan Intelijen Negara, kemudian Bareskrim, dan kemudian dari aparat Bakamla juga. Nah ini telah mengungkap pada tanggal 5 kemarin, ya 5 tepatnya hari Kamis, di perairan Bintan telah menyita kurang lebih 1,3 ton barang bukti berjenis ketamin. Dan ini jalur yang telah kami datakan menurut berita acara pemeriksaan yang telah kami lakukan terhadap 8 tersangka yang semuanya adalah warga negara asing. Ini adalah bagian dari jalur Golden Triangle yang memang kerap sekali sudah terjadi di pengungkapan narkotika yang terdahulu. Jadi dimulai dengan prekursornya itu berasal dari negara Cina, prekursornya, sintetisnya. Kemudian untuk lokasi pembuatannya itu negara Myanmar. Dari untuk perkara ini telah kami lakukan penyelidikan dan penyidikan bahwa produksinya di negara Myanmar. Kemudian barang bukti tersebut diangkut oleh kapal dan dibawa ke perairan Laos, kemudian Thailand, dan masuk ke wilayah Indonesia. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus, kapal tersebut bisa dilakukan penangkapan oleh teman-teman dari TNI Angkatan Laut dan bersama dari rekan dari Bea Cukai dan kami BNN dan Bareskrim. Dan sekarang dalam proses penyidikan. Baik, Pak Aswin, ini kan nilainya besar ya, masif sekali begitu untuk ketaminnya sendiri. Apa yang terjadi begitu? Apakah memang ada pergeseran tren permintaan di pasar global atau regional, atau justru ada surplus di negara asal atau juga produksinya di Myanmar tadi yang Bapak sebutkan? Iya, logikanya menurut juga yang ada pada kami bahwa permintaan besar, ya, permintaan besar, makanya harga sekarang di pasaran, di pengguna atau user, itu 1 gram sudah mencapai 1,6 juta 1 gram. Dan pasar-pasar yang melakukan ya peredaran ini
biasa di tempat hiburan malam dan kemudian tempat-tempat ya keramaian-keramaian demikian. Oke, Pak Aswin, nilai 1,3 ton ketamin ini ditaksir itu 2,1 triliun, dikoreksi kalau salah ya Pak ya, di Indonesia begitu nilainya. Kalau barang ini kemudian lolos ke pasar luar, Australia misalnya atau Selandia Baru, nilainya bisa melonjak 3 kali lipat. Apakah volume masif ini murni untuk menyuplai pasar domestik di Indonesia atau BNN juga mengendus ada skema transit di mana sebagian barang ini sebenarnya akan diselundupkan ke negara lain? Ya, menurut data yang ada bahwa perjalanan kapal ini menuju ke negara Taiwan, ya. Oke. Menurut keterangan dari seluruh tersangka bahwa kapal ini yang membawa barang bukti ketamin ini akan menuju ke negara Taiwan. Berarti di Taiwan ada permintaan. Nah, sebelum sampai ke Taiwan melewati Selat Malaka secara bersama-sama dengan seluruh penegak hukum dan dari TNI AL dapat kami cegah dan kami amankan kapal dan barang bukti ketamin dan sekarang dalam proses pemeriksaan. Oke, untuk hasil pemeriksaan sementara Pak, ketika mereka kemudian kalau tadi tujuannya ke Taiwan, kemudian melakukan anomali pelayaran sampai ke wilayah Indonesia, kemarin sempat berputar-putar begitu Pak ya. Apakah memang ada sebenarnya ini jadwal untuk menurunkan sebagian muatan mereka di Indonesia terlebih dahulu, atau mereka melakukan ship to ship di wilayah Indonesia? Menurut keterangan dari seluruh tersangka 8 orang bahwa mereka langsung akan menggunakan kapal yang sekarang kita sita, kapal yang mereka gunakan menuju ke negara sasaran. Tidak ada keterangan bahwa mereka akan melakukan ship to ship di tengah laut, demikian Mas. Oke, untuk terdeteksinya ini bagaimana Pak? Memang bekerja sama dengan pihak Interpol atau seperti apa? Baik Mas, perlukah saya sampaikan bahwa target ini sudah kami dapatkan informasi 3 bulan lalu, tepatnya bulan Mei 2026, dengan gunakan jaringan intelijen kami, kemudian dengan alat teknologi yang kami punya dari BNN, bahwa informasi akan ada kapal tersebut dengan membawa narkotika, tapi tidak menyebutkan ketamin, tapi infonya narkotika. Nah, kemudian dengan kesabaran, keuletan kami lidik, kami amati perjalanan kapal tersebut. Kadang ice-nya hidup, kadang ice-nya mati ya, di GPS-nya maksudnya. Nah, kemudian setelah kami memantau sudah mendekati perairan Indonesia, dan itu memang sangat dalam dan ombaknya tinggi, maka kami menghubungi dari TNI AL untuk melakukan dekat dengan kapal tersebut. Oke, Pak Aswin, selama berarti cukup lama ya, 3 bulan untuk pemantauannya juga. Apa titik paling krusial Pak Aswin atau kesulitan terbesar yang dihadapi tim gabungan di lapangan selama 90 hari untuk menguntit pergerakan kapal MV King Sun ini agar operasinya tidak bocor ke sindikat? Baik Mas, sebenarnya kurang lebih 2 bulan itu yang bergerak adalah BNN Pak. Oke. Yang berada adalah BNN, artinya kami yang punya bahan, kami yang punya data dari jaringan kami. Nah, pada saat mendekati akan dilakukan penangkapan atau penindakan terhadap kapal tersebut, keterbatasan kami, ya kami tidak punya kapal, maka kami membutuhkan bantuan dari Bea Cukai, sebagai penegak hukum juga, bersama-sama dengan Bareskrim, bersama-sama di kapal tersebut. Nah, pada saat di tengah laut, kurang lagi 3-4 hari, ini ombak terlalu tinggi Mas, terlalu tinggi. Kemudian kami evaluasi, kami analisa. Nah, oleh karena itu kami menghubungi rekan dari TNI AL karena untuk lebih bisa menjangkau dengan kapal perangnya. Dan akhirnya alhamdulillah dengan bantuan rekan TNI AL, kapal tersebut bisa dilakukan penindakan. Demikian Mas. Oke, Pak Aswin, selain 8 ABK dan kapal yang berhasil diamankan di Kepri kemarin, apakah ada target-target master pimpinan sindikat di luar negeri yang saat ini profilnya sudah BNN kantongi dan masuk dalam radar pengejaran berikutnya? Ya, sudah Mas. Jadi dari berita acara yang telah kami lakukan
terhadap 8 tersangka tersebut yang jelas didampingi oleh translator atau penerjemah. Kami sudah mengantongi jaringan di atasnya ya, jadi produsennya yang di negara-negara pembuat di Myanmar dan juga di produsen di Cina. Jadi kami akan melakukan untuk red notice barangkali nanti kalau memang hasil gelar perkara akan mengarah ke sana. Baik, Deputi Berantas BNN Irjen Pol Aswin Sipayung, terima kasih Pak atas penjelasannya di siang hari ini. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.